Kembali lagi dengan Ari Sandias di Offline Channel. Selamat berjumpa lagi. Ini adalah konten ketiga saya untuk hadir di YouTube. Dan memang awal konten kita ini masih perlu membahas hal-hal yang sangat-sangat ringan dan sangat simpel, karena kita juga perlu masukan dari teman-teman tentang bahasan-bahasan yang perlu kita rembuk di sini, dan mungkin solusi setelah sharing-sharing atau kritikan dan komen yang perlu kita ulas juga di sini. Karena setidaknya kita butuh teman untuk saling ngobrol, kita perlu teman untuk saling komunikasi dan mencari solusi agar semua yang kita hadapi bisa terselesaikan dengan keadaan yang enak ya. Oke teman-teman, saat ini pun saya juga lagi mengikuti info atau berita tentang masalah keluarga, masalah bertetangga yang viral di medsos ya, yaitu di Kota Malang ya. Karena hidup bertetangga memang gampang susah ibaratnya gitu ya. Karena apapun bentuknya kita perlu saling mensupport, saling menghargai dan saling menghormati untuk bisa terjalinnya silaturahim yang indah di antara kita sebagai masyarakat yang hidup bertetangga. Oke teman-teman sekalian, untuk hal ini saya coba ngobrol ya, atau mungkin membahas sisi positif dan sisi negatif dan apa dan bagaimana yang harus kita lakukan dalam hidup bertetangga. Dalam hal ini memang banyak contoh ya, dalam hal ini ada konflik antara seorang yang bertetangga dengan orang lain, yang dimana perlu komunikasi yang baik, komunikasi yang saling menghargai untuk bisa terjalinnya hubungan yang harmonis di antara tetangga ya, hidup bertetangga ya. Seperti hanya ini contoh kasus yang semula hanya intern di satu wilayah kecil di Kota Malang yang sampai membuat viral seluruh Indonesia ya. Ini akan menjadikan contoh bahwa hal yang sangat-sangat simpel pun bisa berakibat fatal kalau kita tidak menyikapi dengan kepala dingin. Untuk itu saya berharap teman-teman yang kebetulan mampir di konten saya ini untuk bisa memberikan solusi, masukan atau pandangan tentang keadaan yang terjadi di lingkungan kita, dan kita juga melihat di sisi kenyataan yang terjadi antara Pak Yaimim dan Zahra yang menjadi konflik nasional akhirnya ya. Jadi yang tinggalnya di Kota Malang di Jawa Timur sampai KDM yang menjadi gubernur di Jawa Barat pun ikut masuk dalam membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Juga berita-berita nasional pun juga memberitakan hal ini ya. Tidak hanya sekedar Menkeu atau mungkin Pertamina atau mungkin Roy Suryo yang viral. Masalah pribadi sekecil apapun itu bisa menjadi viral dan berita nasional ya. Untuk itu kita memang harus hati-hati untuk menyikapi setiap masalah yang ada di depan mata kita. Kita harus bijaksana untuk menyelesaikannya sehingga tidak menjadi berita yang meluas tanpa penyelesaian di awal. Oke. Baik teman-teman, untuk kasus Pak Yaimin dan Zahra ini memang berawal dari masalah lahan ya. Karena kebaikan yang maksudnya komunikasi bertetangga yang baik, yang biasa, akhirnya menjadi konflik yang luar biasa. Ini kan sangat disayangkan juga ya.
Jadi inilah kita mencoba berbuat sesederhana mungkin, seterbuka mungkin sebatas kita bertetangga ya. Jadi jangan sampai hal ini akan terulang lagi di situasi atau tempat yang lain ya. Karena kita harus benar-benar menjaga diri kita agar tidak melampaui tatanan yang telah ada ya, sehingga membuat orang lain terusik dan menjadikan konflik ini aib yang terbuka di umum ya, apalagi nasional ya. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Karena kita pun perlu belajar ya, belajar untuk bersikap yang positif dan menghadapi setiap masalah yang kita alami. Oke, jangan lupa saya juga perlu support dari teman-teman sekalian, dari komen, like, share juga, dan tentunya subscribe agar konten yang masih sangat muda ini bisa berkembang dengan seiring berjalannya waktu, perkembangannya juga menjadi yang lebih baik. Gitu aja. Kami mohon untuk support kami, untuk subscribe-nya juga ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya butuh masukan dari teman-teman, untuk informasi, butuh kritik yang tajam dari teman-teman agar konten saya ini bisa berkembang dengan jalur yang tepat, dengan audiens yang cocok, yang bisa menikmati apa yang saya sajikan. Saya butuh masukan dari teman-teman, terutama dari suhu atau YouTuber tidak profesional di bidangnya. Saya perlu juga belajar dan perlu masukan dari teman-teman sekalian. Oke? Baik, cukup sampai di sini dulu, sepintas kata aja, karena memang saya lagi trial untuk mencoba untuk membuka konten ini agar terus berjalan. Yang penting like, share, komen, dan jangan lupa subscribe buat kualitas yang lebih baik ke depan. Oke, terima kasih, bye-bye.